Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 3A yang soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita mulai belajar lagi ya anak-anak. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 2. Silakan anak-anak membuka buku halaman 50. Ayo membaca. Buranum akan membacakan ini, anak-anak silakan menyimak dan membaca dalam hati. Setelah dilahirkan, manusia terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ketika dilahirkan, berat badan bayi sekitar 2,5 sampai 4 kg. Semakin bertambah usia, berat badan bayi juga akan semakin bertambah. Setelah berusia 1 tahun, bayi akan memiliki berat badan sekitar 9 sampai 10 kg. Kemampuan bayi juga bertambah. Setelah berusia 1 tahun, bayi mampu duduk dengan tegap dan mulai belajar berjalan. Perkembangan kemampuan tubuh pada masa balita sangat cepat. Tubuh balita dapat berjalan, berlari, dan melompat dengan tangkas. Pertumbuhan dan perkembangan akan terus berlangsung dari masa balita, anak-anak, remaja, hingga masa dewasa. Pada masa remaja, manusia akan mengalami pubertas karena organ reproduksinya berkembang. Pertumbuhan akan berhenti pada masa dewasa. Kemudian fungsi tubuh akan mulai menurun pada masa manula. Nah ini ya anak-anak ya, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sekarang urutkan perkembangan kemampuan berikut ini dengan benar. Silakan anak-anak memegang pensil, ya siapkan pensil dan penghapusnya. Kemudian anak-anak mengerjakan sesuai dengan contoh dari Buranum. Silakan ditulis di buku masing-masing ya. Kita urutkan, mulai dari yang pertama adalah melihat. Ini saat bayi baru lahir, belum bisa melihat, lama-lama kemudian dia bisa melihat. Melihat, setelah itu kemudian tengkurap. Yang ketiga, duduk tegap. Yang keempat, merangkak. 5, berjalan. 6, berlari. 7, melompat. 8, naik sepeda. 9, membaca. Nah, ini adalah urutan perkembangan kemampuan pada manusia. Baik, kita lanjutkan halaman 51. Anak-anak, kalau misalnya videonya Buranum terlalu cepat, anak-anak bisa stop dulu videonya ya. Kemudian kalian menyalin jawaban. Setelah selesai, kemudian videonya dinyalakan lagi, diputar lagi. Oke? Sekarang yang B,
Lengkapilah kalimat rumpang berikut dengan memilih jawaban yang tersedia. Rumpang adalah ini ya, titik-titik ini. Nomor 1, pertumbuhan manusia terjadi sejak masa embrio. Masa embrio ini adalah masa saat bayi masih di dalam rahim ibu. Nomor 2, pertumbuhan adalah bertambahnya berat tubuh. Nomor 3, pertumbuhan berlangsung cepat pada masa anak-anak. 4, berkembangnya organ reproduksi terjadi pada masa remaja. 5, pada masa manula kemampuan tubuh akan mulai menurun. Silahkan ya disalin di buku anak-anak. Kemudian bawahnya, perhatikan gambar berikut. Jelaskan pertumbuhan dan perkembangan sesuai gambar. Nah, pada usia 5 bulan, bayi baru bisa tidur terlentang seperti ini, ya. Dia belum bisa berjalan, belum bisa merangkak, baru tidurnya terlentang seperti ini. Lama-kelamaan usia 7 atau 8 bulan, dia mulai tengkurap, kemudian mulai merangkak. Seiring dengan bertambahnya usia, maka dia akan belajar berdiri, berjalan, sampai usia 18 bulan, dia sudah dapat berlari. Ya, contohnya ini bisa bermain bola. Kemudian bertambah usia lagi, semakin banyak kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak, sampai pada usia 4 tahun dia sudah bisa membaca, ya. Kemudian fungsi atau kemampuan organ tubuhnya juga semakin baik. Bisa berdiri dengan tegak, bisa berlari, bisa melompat, bisa naik sepeda, dan bisa membaca. Oke. Nah, sekarang yang bawah ini silahkan anak-anak mencontoh beranum ya, ditulis di buku masing-masing, di buku cetaknya. Arti dari kata-kata ini. 1, balita. Balita adalah usia di bawah 5 tahun. 2, remaja. Remaja adalah tahap setelah masa anak-anak. Jadi anak-anak akan tumbuh menjadi remaja. 3, pubertas. Masa remaja memasuki usia dewasa. 4, reproduksi. Artinya perkembangbiakan. Ini alat-alat reproduksi kita akan berkembang saat kita mencapai usia remaja. 5, manula. Artinya adalah manusia usia lanjut atau setelah dewasa menjadi tua, ya. Nah, namanya manula. Baik anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar muatan bahasa Indonesia, sekarang kita akan belajar muatan PPKN. Anak-anak bisa membuka buku halaman 54. Kali ini kita akan belajar sila kedua Pancasila. Kalau kemarin kita sudah belajar sila pertama Pancasila, sekarang kita belajar sila kedua Pancasila. Bagaimana bunyinya sila kedua Pancasila? Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan
rantai emas yang disusun atas gelang-gelang yang saling terkait. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait melambangkan satu sama lain perlu bersatu, sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, ini ya anak-anak ya, lambang sila kedua Pancasila, rantai emas. Terdiri dari dua macam mata rantai. Coba ya kalian amati, di sini ada dua macam mata rantai yang bentuknya berbeda. Nah, ini adalah mata rantai berbentuk lingkaran. Ini mata rantai berbentuk kotak ya, berbentuk persegi panjang. Atau segi empat ya. Jadi ini berselang-seling seperti ini ya anak-anak ya. Lingkaran segi empat, lingkaran segi empat, lingkaran segi empat terus seperti itu. Dan antara mata rantai satu dengan lainnya saling terkait. Nah, artinya apa dari lambang ini? Mata rantai yang berbentuk lingkaran berarti perempuan. Mata rantai yang berbentuk segi empat berarti laki-laki. Dan ini saling terkait seperti ini, artinya antara laki-laki dengan perempuan harus saling bersatu atau bekerja sama. Ya, sehingga membentuk ikatan yang kuat dalam masyarakat. Jadi seluruh rakyat Indonesia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, harus saling bahu-membahu, harus bersatu agar mewujudkan ikatan yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Nah, itu arti dari lambang sila kedua Pancasila. Lalu sekarang, apa saja ya contoh pengamalan sila kedua Pancasila? Nah, yang pertama adalah saling menyayangi sesama manusia. Kemudian, saling menghargai sesama manusia. Yang ketiga, menjalin pertemanan yang baik. 4. Saling peduli terhadap keadaan orang lain. Contoh yang lain misalnya menolong teman yang jatuh, menolong orang tua yang menyeberang jalan, membantu ayah dan ibu. Nah, itu juga termasuk sila kedua Pancasila. Jadi pengamalan sila kedua Pancasila adalah yang berhubungan dengan kemanusiaan atau berhubungan dengan manusia yang lain, ya. Pengamalan sila kedua Pancasila ini kalau kita lakukan akan membentuk ikatan yang kuat dalam masyarakat. Jadi masyarakat akan rukun, damai, hidupnya aman, gitu ya. Oke anak-anak, sekarang silakan halaman 54 dibuka ya, sudah? Pensilnya dipegang ya, kita akan mengerjakan soal-soal ini. Anak-anak silakan mengikuti panduan dari Bu Ranum ya. Yang A, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, apakah lambang sila kedua Pancasila? Apa lambangnya anak-anak? Ya, betul. Rantai emas. Silakan ditulis. Nomor 2, apa arti lambang sila kedua Pancasila? Nah, ini artinya tadi ya. Seluruh rakyat harus bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Silakan disalin di buku cetaknya masing-masing. Nomor 3,
tulislah sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 4, mengapa kita harus saling menyayangi sesama manusia? Karena kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Oke, sudah ya. Kalau misalnya terlalu cepat, videonya di stop dulu. Kita lanjutkan sekarang yang B. Tulislah B jika sikap berikut ini benar dan S jika sikap salah. Nomor 1, ketika teman sakit, kita harus menjenguknya. Benar ya? Tulis B. Nomor 2, Alin mengantar dan menemani temannya yang sakit di UKS. Ini juga sikap yang benar, tulis B. Kemudian halaman 55, nomor 3, Dinda membantu tetangganya yang terkena musibah banjir. Ini sikap yang benar, tulis B. 4, Sinta mengerjakan PR temannya karena takut. Nah, ini tidak boleh ya. Sikap yang salah, tulis S. Nomor 5, Adit melerai temannya yang sedang berkelahi. Sikap yang betul, tulis B. Nomor 6, Dika membantu Dian ketika ujian dengan memberi contekan. Nah, ini tidak boleh ya, sikap yang salah. Berarti tulis S. Baik, sudah ya anak-anak ya. Sekarang bawahnya, perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah sesuai atau tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila? Tulis juga alasannya. Bu Ranum sudah memberi contoh, silakan anak-anak menulis seperti contoh dari Bu Ranum. Boleh juga dengan kalimat yang lain, kalimat kalian sendiri boleh, asal intinya masih sama seperti contoh dari Bu Ranum, ya. Gambar yang pertama anak-anak lihat, ini adalah gambar anak-anak sedang bermain bersama dengan rukun, ya. Berarti ini sesuai. Kalian lingkari atau kalian beri kotak seperti ini ya, sesuai. Dicoret juga boleh, yang dicoret berarti yang ininya tidak sesuai, gitu juga boleh. Alasannya kenapa sesuai? Alasannya adalah anak-anak bermain bersama. Mereka menjalin pertemanan yang baik. Nah, menjalin pertemanan yang baik ini salah satu pengamalan sila kedua Pancasila. Yang kedua, kalian lihat gambarnya ya. Ada anak yang sedang dipapah atau dibantu berjalan oleh kedua temannya. Mungkin ini anak baru jatuh atau sakit ya, kemudian ditolong oleh kedua temannya. Apakah sikap ini sesuai dengan sila kedua Pancasila? Ya, sesuai. Alasannya, menolong teman yang jatuh atau sakit merupakan sikap peduli terhadap orang lain. Jadi, anak-anak kalau melihat teman atau saudara atau orang tua yang membutuhkan bantuan, anak-anak harus segera membantu ya. Itu adalah sikap kepedulian kita kepada orang lain. Kemudian gambar yang ketiga, silakan diamati ya. Ada seorang ibu yang terjatuh di jalan, kemudian barang bawaannya, barang belanjaannya berserakan di jalan. Kemudian anak-anak yang melihat membantu ibu tersebut. Ada yang membantu berdiri, ada yang membantu memunguti atau merapikan kembali barang-barang yang terjatuh.
Apakah sikap ini sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila? Ya, sesuai. Alasannya, menolong seorang ibu yang jatuh merupakan sikap peduli terhadap orang lain. Ini sama seperti tadi ya. Menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan adalah sikap peduli terhadap orang lain. Baik anak-anak, materi pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Bu Ranum berpesan sama anak-anak ya, jangan lupa sholat fardu 5 waktu dalam sehari ditambah dengan sholat sunnah, misalnya sholat duha atau sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat fardu. Misalnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan lain sebagainya. Nanti boleh ditanyakan pada orang tua ya. Kemudian membantu orang tua, belajar dengan semangat, kalau ada tugas langsung dikerjakan, dan yang paling utama menjaga kesehatan. Semoga anak-anak beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya belajar di rumah ya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.